Kasus Agus Buntung, seorang mahasiswa penyandang disabilitas, menjadi perbincangan nasional setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka pelecehan seksual. Yang menarik perhatian publik adalah bagaimana seorang pria tanpa kedua tangan mampu memanipulasi korban yang juga seorang mahasiswa. Dalam podcast bersama Deddy Corbuzier, korban menceritakan bagaimana Agus menggunakan pendekatan emosional dan ancaman untuk memperdayanya. Kasus ini menyoroti bahwa pelecehan seksual tidak selalu dilakukan melalui kekuatan fisik, tetapi seringkali melalui manipulasi psikologis. Berikut adalah analisis yang lebih rinci. 1. Manipulasi psikologis yang terstruktur. Manipulasi Agus dimulai dengan pendekatan pribadi, seperti menanyakan status hubungan dan keperawanan korban. Hal ini dilakukan untuk menciptakan ilusi kepercayaan. Pertanyaan-pertanyaan ini dirancang untuk menguji sejauh mana korban terbuka dan untuk membangun kedekatan emosional. Dalam situasi ini, korban seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang dimanipulasi. Agus juga menggunakan kartu ancaman berupa penggerebekan warga jika korban menolak masuk penginapan, yang semakin memperkuat tekanan psikologis pada korban. Kedua, kondisi psikologis korban. Berdasarkan laporan, banyak korban Agus memiliki latar belakang psikologis yang rentan, seperti masalah keluarga atau tekanan emosional lainnya. Korban dalam kondisi ini lebih mudah dimanipulasi, terutama ketika pelaku menunjukkan simpati atau perhatian palsu. Dalam kasus Agus, korban yang merasa kurang memiliki dukungan emosional cenderung melihat pelaku sebagai seseorang yang bisa dipercaya, meskipun tanda-tanda manipulasi sudah terlihat. Korban mahasiswa mungkin juga menghadapi tekanan sosial dan stigma jika mencoba melawan atau melaporkan kejadian tersebut. Mahasiswa pada umumnya cenderung ingin menjaga reputasi dan menghindari konflik yang bisa mencemarkan nama baik mereka di lingkungan akademik. Hal ini membuat mereka semakin rentan terhadap ancaman pelaku. 3. Ilusi ketidakberbahayaan fisik pelaku. Ketidakmampuan fisik Agus, yaitu tidak memiliki kedua tangan, membuat korban merasa bahwa pelaku tidak berbahaya secara fisik. Hal ini adalah strategi manipulasi yang cerdas, karena pelaku berhasil menutupi niat buruknya di balik penampilan yang tidak mengancam. Sebaliknya, Agus menggunakan kecerdasan verbal dan emosional untuk memanipulasi korban, membuktikan bahwa pelecehan seksual tidak selalu membutuhkan ancaman fisik langsung. 4. Tekanan sosial dan ancaman. Ancaman yang dilontarkan Agus, seperti menggerebek korban dan keluarganya, menciptakan rasa takut dan rasa malu. Hal ini membuat korban merasa tidak memiliki pilihan selain menuruti keinginan pelaku. Dalam masyarakat konservatif seperti di NTB, perempuan seringkali menjadi objek penghakiman sosial, sehingga ancaman seperti ini memiliki efek yang sangat kuat. 5. Kurangnya literasi psikologis. Meskipun mahasiswa dianggap memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, literasi psikologis atau kemampuan mengenali manipulasi seringkali tidak diajarkan dalam pendidikan formal. Sebagai hasilnya, mereka tidak siap menghadapi situasi di mana manipulasi emosional digunakan sebagai alat eksploitasi. Selain itu, pendidikan tentang kekerasan seksual, batasan pribadi, dan hak-hak korban juga masih minim di lingkungan pendidikan tinggi di Indonesia. 6. Efek kejut dan trauma. Ketika pertama kali diajak masuk ke penginapan, korban mungkin mengalami efek kejut atau shock. Keadaan ini membuat mereka kehilangan kemampuan untuk berpikir jernih atau melawan. Trauma yang dihasilkan dari tekanan psikologis seperti ini seringkali memaksa korban untuk tunduk, bahkan ketika mereka tahu bahwa tindakan tersebut salah. Kasus Agus Buntung adalah pengingat bahwa manipulasi psikologis dapat menimpa siapa saja, terlepas dari tingkat pendidikan atau status sosial mereka. Untuk mencegah kasus serupa, penting untuk meningkatkan pendidikan tentang kekerasan seksual dengan mengintegrasikan pendidikan tentang tanda-tanda manipulasi dan hak-hak korban dalam kurikulum pendidikan formal. Kesadaran masyarakat dengan membentuk komunitas yang mendukung korban dan tidak menyalahkan mereka atas kejadian yang menimpa mereka.
sistem perlindungan korban dengan memperkuat layanan dukungan psikologis dan hukum untuk korban pelecehan seksual. Kasus ini membuktikan bahwa pelecehan seksual tidak selalu membutuhkan ancaman fisik yang nyata. Manipulasi psikologis dan tekanan sosial dapat menjadi senjata yang sama efektifnya dalam mengeksploitasi korban. Pendidikan formal saja tidak cukup untuk melindungi seseorang dari eksploitasi seperti ini. Dibutuhkan literasi psikologis, sistem dukungan yang kuat, dan kesadaran akan hak-hak individu untuk mencegah kasus serupa di masa depan.